Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Swito dan juga Ibu Jumrah yang sudah meluangkan waktunya. Ayah saya dan juga ibu saya yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya bertelateri di depan sini. Jadi maksud saya membuat video ini adalah sebagai tugas mata kuliah psikologi hukum keluarga pada kelas hukum keluarga Islam semester 6A. Dan di sini saya akan membawakan materi yang berjudul intimasi seksual. Nah, karena pembahasannya sudah intimasi seksual, berarti itu kan sudah mencakup pasangan suami istri, hubungan intim. Ya, seperti itu, seperti bapak dan ibu. Seperti ayah dan mama. Iya. Oke. Pembahasan keintiman itu pasti bukan hal yang asing lagi di telinga bapak dan ibu kan? Ayah dan mama kan? Tidak asing lagi. Jadi di sini saya akan memberitahukan sedikit pengertian dari intimasi. Intimasi itu dia berasal dari bahasa Latin intimus yang berarti paling dalam. Sementara secara luas dapat kita artikan intimasi adalah sebuah proses berbagi antara dua orang yang saling memahami sebebas mungkin dalam pemikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, berarti keintiman itu adalah suatu proses di mana pasangan, baik itu suami istri ataupun laki-laki atau perempuan, yang mereka memiliki kesamaan lah, ketertarikan satu sama lain. Lalu intimasi itu dapat terjadi melalui penerimaan, komitmen, kelembutan, dan juga kepercayaan terhadap pasangan. Selama ini kan kita sering dengar tuh kalau keintiman itu cuma sebatas sama yang namanya hubungan seksual. Padahal sebenarnya keintiman itu bukan hanya tentang seksual saja. Keintiman itu dipandang sebagai aktivitas seksual, namun lebih ditekankan pada keterbukaan pasangan dan tindakan yang diberikan sebagai bentuk respon. Nah, berarti kalau kita mau sesuatu yang intim, itu sebenarnya kita harus lebih terbuka. Nah, seperti bapak dan ibu, kalau bapak dan ibu mau, ayah dan mama mau apa itu namanya? Hubungan intimnya itu terjalin lebih erat. Itu harus lebih sering terbuka. Jangan menyembunyikan, ya, komunikasi seperti itu. Oh, begitu Pak ayah. Nggak boleh tertutup. Ya, jangan tertutup pada pasangannya. Harus saling terbuka. Harus terbuka. Oke. Lalu bagian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keintiman. Di sini saya membagikan 3 faktor. Yang pertama adalah saling terbuka, seperti tadi. Kita harus sharing dan caring. Maksudnya itu saling berbagi, juga saling peduli. Jangan saling mengabaikan. Jangan misalnya suaminya keluar malam, biarin aja. Jangan gitu ya ibu ya. Oke bu. Bapak juga. Nanti kalau istrinya bilang, mas janganlah keluar mas malam-malam, istirahatlah mas. Bapak juga harus ayah, bapak aja lah ya. Bapak juga harus, kan lagi bervideo nih ceritanya. Bapak harus mendengarkan masukan. Itu bentuk kepedulian istri kepada suaminya. Begitu kan ibu kan? Ya. Lalu faktor berikutnya adalah kecocokan pribadi. Nah, pasti ibu sama bapak waktu nikah dulu adalah cocoknya sedikit walaupun nggak banyak. Ada kan cocoknya? Ya adalah, ada. Ya kan mas nggak cocok nggak nikah. Iya betul, seperti itu. Ada kecocokan. Itulah faktor yang salah satunya mendasari keintiman. Lalu berikutnya menyesuaikan diri dengan pasangan. Menyesuaikan. Itu maksudnya itu kita berusaha mengerti dan memahami pasangan kita. Kalau misalnya suaminya nggak suka ini, ibu juga harus ikut lah. Kalau bapak juga gitu, kalau istrinya nggak suka kayak gini, ikut juga pak. Saling memahami. Kalau misalnya ada nggak disukai, komunikasi.
komunikasi seperti itu. enaknya Iya, seperti itu Bapak. ininya. Oh iya Pak, baik. Terus lanjutkan. Iya. Keintiman itu juga memberikan efek. Kalau kita pasangan suami istri itu lebih intim, mereka akan membantu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu adalah tujuan dari pernikahan. Seperti itu kan Ibu? Iya. Ya. Bapak nanya. Oh iya Bapak. Ya, Lalu berikutnya saya akan memberitahukan aturan dalam hubungan intim atau hubungan, kita bilang hubungan seksual. Ini dalam Islam. Nah, yang pertama itu disunahkan bercumbu rayu sebagai pemanasan terlebih dahulu di awal-awal hubungan seksual. Oke, mungkin bagi beberapa kasus ini adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Tapi kalau hubungan sudah suami istri itu adalah hal wajar ya kan, nggak mungkin nggak kayak gitu ya kan. Ya, itu maksudnya pemanasan itu sepertinya kita contohkan aja lah kayak ya kayak olahraga. cubit-cubitan gitu ya. Iya, iya Bapak. Kita contohkan aja lah seperti olahraga. Kalau kita olahraga sebelum pemanasan, itu kan kita sering kaku-kaku badannya. Jadi, kalau misalnya hubungan intim juga seperti itu, pemanasan terlebih dahulu, biar relax, biar gitulah. Oke, yang kedua itu adalah menyetubuhi istri di kemaluan, terserah dari depan atau belakang. Maksudnya itu tidak boleh menyetubuhi istri di dubur. Itu haram. Karena ada hadis dari riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di dubur. Berarti tidak boleh gitu. Lalu yang kemudian tidak boleh menyetubuhi istri di masa haid atau nifas. Ada juga hadisnya, bukan hadis sih. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau nifas, maka ia telah terjerumus dalam dosa besar. Ada juga satu kasus yang terjadi di Jakarta. Itu istri bacok suami gegara seks. Ini angka kekerasan yang dipicu masalah rumah tangga. Nah, ceritanya di sini itu si istri tadi baru selesai melahirkan, lalu suaminya memaksa karena istrinya lelah, mau dibacok ya suaminya tadi. Jadi lebih baik kita menghindari hal seperti itu. Lalu berikutnya adalah jika suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim, istri tidak boleh menolaknya. Ada hadis yang mengatakan bahwa jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Kemudian jika seorang suami tidak sengaja memandang wanita lain, lantas ia terkagum, maka segeralah ia mendatangi istrinya. Maksudnya itu ketika suami pergi keluar, lalu ia melihat ada wanita cantik, tergugah hatinya, lebih baik dia datangi istrinya. Lalu ajaklah berhubungan seperti itu supaya syahwatnya tadi tersalurkan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah tidak boleh menyebarkan rahasia hubungan ranjang. Nah, ini kadang-kadang sering juga terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ada istri yang menggosipkan bagaimana perlakuan suaminya saat diranjang. Itu tidak diperbolehkan. Mungkin hanya sekian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Suito dan juga Ibu Jumirah yang sudah berkenan membantu saya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.